Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate Kelotok. Saat teduh dari kelompok tokoh kesetiaan yang ditulis di dalam surat Ibrani pasal 11. Hari ini kita akan belajar mengenai kuat di usia senja. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Itu sebabnya kita akan buka surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kawan sehati dalam Tuhan, tokoh kita hari ini adalah seorang wanita, Sarah, istri Bapak Abraham, bapak orang beriman. Sarah adalah tipe wanita yang setia luar biasa. Dia setia kepada suaminya dan pasti dia setia kepada Tuhan sesembahan suami dan dirinya. Dia setia mendampingi suaminya kemanapun pergi. Dalam pendampingannya kepada suami yang menerima janji ilahi akan memperoleh tanah, nama, bangsa, dan anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Merupakan sebuah penantian yang panjang dan mungkin membosankan. Bahkan tanah janji itu Sarah tidak pernah memiliki. Dia hanya mencicipi sejengkal tanah yang bernama Gua Makpela untuk mengubur jasadnya. Anak janji yang dinanti tak kunjung tiba. Usaha yang sia-sia dengan menghadirkan Hagar, istri kedua bagi Abraham, pernah dilakukan. Menanti sampai usia senja, mati haid, tua, dan mandul. Tidak mungkin baginya mendapatkan anak dari rahimnya. Kawan sehati dalam Tuhan, orang percaya yang setia kepada Tuhan akan memperoleh kekuatan untuk menikmati janji berkat Tuhan bahkan di usia senja. Sekalipun penerima surat Ibrani mengalami kesulitan dan mungkin lama tak tertahankan, percayalah, bertahanlah, pasti akan ada kekuatan sehingga kita akan keluar dari kesulitan itu dan lahir sukacita dan kemenangan. Saya ingat contoh seorang tokoh namanya Kaleb yang dicatat dalam kitab Yosua. Yang kala itu sebenarnya orang segenerasinya hanya tinggal satu, yaitu Yosua, sahabatnya. Semua orang adalah seumuran anak dan cucunya. Mereka sudah menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Kaleb sudah berusia 85 tahun kala itu. Yang lain masih muda-muda, perkasa, kuat. Tetapi Kaleb masih minta tanggung jawab untuk menaklukkan Hebron menjadi miliknya. Yosua pasal 14 ayat 10, 11, 12 berkata demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa.
Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Apa rahasia tetap kuat sekalipun usia sudah senja? Beriman, setia, bersemangat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kawan sehati dalam Tuhan, teruslah pupuk iman saudara, kesetiaan dan ketaatan saudara kepada Tuhan. Semangat dan bergairah dalam mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan kepada saudara. Mungkin melalui gereja saudara, atau mungkin yayasan pelayanan Kristen, atau badan misi, atau pelayanan-pelayanan dalam bentuk lain. Maka Anda akan terus segar, bugar, sehat, kuat untuk bisa memperoleh berkat ajaib. Sekalipun usia sudah tidak muda lagi. Amin. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk tetap setia dan memperoleh kekuatan di usia senja. Seperti Sarah, di usia senjanya dia memperoleh kekuatan untuk melahirkan Ishak. Maka biarkan kami untuk tetap bersemangat, bergairah, setia kepadamu sehingga melahirkan perkara-perkara besar sekalipun usia kami senja. Itu bisa terjadi kalau kami terus ada di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.